Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Noveni Rifena None, kelas A4 Keperawatan semester 3 dengan NIM 2214201129. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas KMB 1 dengan judul Penyakit TBC dengan dosen pengampu Nurse Ariska, SKAP MKAP. Pertama, kita masuk dalam apa itu TBC. Tuberkulosis ialah patogen bakteri intraseluler gram positif yang menginfeksi paru-paru manusia melalui rute aerosol. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi kronis menular yang masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang berkontribusi besar dalam menyumbang kasus TB di dunia. Survei prevalensi TB di Indonesia tahun 2013 sampai 2014 menemukan prevalensi TB paru dengan konfirmasi bakteriologi sebesar 759 per 100.000 penduduk. Indonesia berusia 15 tahun ke atas. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh agen infeksi bakteri M. tuberculosis yang umumnya menyerang organ paru pada manusia. Penyakit ini ditularkan oleh penderita BTA positif yang menyebar melalui droplet nuklei yang keluar saat penderita batuk ataupun bersin. Bakteri yang menyebar di udara dapat dihirup oleh orang sehat sehingga dapat menyebabkan infeksi. Dalam jaringan tubuh, bakteri ini dapat mengalami dorman selama beberapa tahun sehingga bakteri ini dapat aktif kembali menyebabkan penyakit bagi penderita. Sifat ini menunjukkan bahwa bakteri ini lebih menyukai jaringan kaya oksigen. Tekanan bagian apikal paru-paru lebih tinggi daripada jaringan lainnya, sehingga bagian tersebut menjadi tempat yang baik untuk mendukung pertumbuhan bakteri M. tuberculosis. Etiologi tuberkulosis. Menurut Singgalinging 2019, penyakit tuberkulosis disebabkan oleh bakteri M. tuberculosis yang termasuk famili Mycobacteriaceae yang berbahaya bagi manusia. Bakteri ini mempunyai dinding sel lipoid yang tahan asam, memerlukan waktu mitosis selama 12-24 jam. Rentan terhadap matahari dan sinar ultraviolet sehingga akan mengalami kematian dalam waktu yang cepat saat berada di bawah matahari. Rentan terhadap panas basah sehingga dalam waktu 2 menit akan mengalami kematian ketika berada di lingkungan air yang bersuhu 1000 derajat Celcius, serta akan mati jika terkena alkohol 70% atau lisol 50%. M. tuberkulosis dapat menular ketika penderita tuberkulosis paru BTA positif berbicara, bersin dan batuk yang secara tidak langsung mengeluarkan droplet nuklei yang mengandung mikroorganisme M. tuberkulosis dan terjatuh ke lantai, tanah atau tempat lainnya. Paparan sinar matahari atau suhu udara yang panas mengenai droplet nuklei tersebut dapat menguapnya droplet bakteri ke udara dibantu dengan pergerakan aliran angin yang menyebabkan bakteri M. tuberkulosis yang terkandung di dalam droplet nuklei terbang melayang mengikuti aliran udara. Apabila bakteri tersebut terhirup oleh orang sehat, maka orang itu berpotensi terinfeksi bakteri penyebab tuberkulosis. Tuberkulosis paling banyak menyerang usia produktif, usia antara 15 hingga 49 tahun, dan penderita tuberkulosis BTA positif dapat menularkan penyakit tersebut pada segala kelompok usia. Patofisiologi tuberkulosis. Seseorang yang menghirup bakteri M. tuberkulosis yang terhirup akan menyebabkan bakteri tersebut masuk ke alveoli melalui jalan nafas. Alveoli adalah tempat bakteri berkumpul dan berkembang biak.
M. tuberculosis juga dapat masuk ke dalam tubuh lain seperti ginjal, tulang, dan korteks serebri dan area lain dari paru-paru atau lobus atas. Melalui sistem limfa dan cairan tubuh, sistem imun dan sistem kekebalan tubuh akan merespon dengan cara melakukan reaksi inflamasi. Fagosit menekan bakteri dan limfosit spesifik. Tuberkulosis menghancurkan melisiskan bakteri dan jaringan normal. Reaksi tersebut menimbulkan penumpukan eksudat di dalam alveoli yang bisa mengakibatkan bronchopneumonia. Infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri. Interaksi antara M. tuberculosis dengan sistem kekebalan tubuh pada masa awal infeksi membentuk granuloma. Granuloma terdiri atas gumpalan basil hidup dan mati yang dikelilingi oleh makrofag. Granulomas diubah menjadi massa jaringan-jaringan fibrosa. Bagian sentral dari massa tersebut disebut gon tuberkulosis dan menjadi nekrotik membentuk massa seperti keju. Hal ini akan menjadi klasifikasi dan akhirnya membentuk jaringan kolagen. Kemudian bakteri menjadi dorman. Setelah infeksi awal, seseorang dapat mengalami penyakit aktif karena gangguan atau respon yang inadekuat dari respon sistem imun. Penyakit dapat juga aktif dengan infeksi ulang dan aktivasi bakteri dorman, di mana bakteri yang sebelumnya tidak aktif kembali menjadi aktif. Terdapat faktor resiko tuberkulosis. Yang pertama, umur, kedua jenis kelamin, 3 kebiasaan merokok, 4 pekerjaan, 5 status ekonomi, 6 faktor lingkungan. Dapat juga gejala umum tuberkulosis yaitu berat badan turun selama 3 bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas, demam meriang lebih dari sebulan, batuk lebih dari 2 minggu. Batuk ini bersifat non-remitting, tidak pernah reda atau intensitas semakin lama semakin parah. Nada terasa nyeri, sesak napas. Berikutnya, nafsu makan tidak ada atau berkurang, mudah lesu atau malaise, berkeringat dalam malam walaupun tanpa aktivitas fisik, dahak bercampur darah. Adapun pencegahannya, yaitu tutup mulut saat batuk dan bersin, jangan meludah atau membuang dahak sembarangan, mengurangi interaksi sosial, biarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan, membatasi kontak dengan kelompok rentan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri.
Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.